Perang Taif sebetulnya adalah lanjutan dari Perang Hunain, di mana seorang pimpinan dari Perang Hunain itu melarikan diri ke Taif, dan disitulah terjadi pengejaran dan pengepungan ke kota Taif. Namun ternyata pengepungan ini berakhir dengan anti klimaks, di mana pasukan kaum muslimin memilih untuk mundur dari pengepungan tersebut. Mengapa Rasulullah SAW memutuskan untuk mundur dari pengepungan tersebut? Teman pencinta sejarah, kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan saya Anissa Hamisani di program Baca Sejarah. Masih di serial kronologi sejarah tahun 630 Masehi bertepatan dengan tahun 8 hingga 9 Hijriah. Kita review dulu peristiwa penting apa saja yang terjadi di tahun 630 ini. Ada beberapa peristiwa yang tercatat dari dunia Islam dan ada juga peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan Fathu Mekah atau kemenangan kota Mekah, dan hampir semua penduduk Mekah itu masuk Islam dengan cara damai, tidak ada sama sekali pertempuran. Peristiwa yang kedua adalah Ghazwah Hunain yang sudah selesai kita bahas di video kemarin. Peristiwa yang ketiga adalah pertempuran Taif. Dan yang terakhir adalah kematian Ibrahim putra Rasulullah SAW. Peristiwa-peristiwa dari luar dunia Islam yang bertepatan dengan peristiwa yang tadi datang dari kerajaan Bizantium, di mana Kaisar Heraklius berhasil mengambil kembali salib sejati yang sempat dibawa oleh Raja Sasania ke Persia, dikembalikan oleh Heraklius ke Yerusalem, ke tempatnya semula, sebagai simbol kemenangan. Masih dari Yerusalem, Kaisar Heraklius mengeluarkan dekret bahwa semua umat Yahudi yang ada di bawah kekuasaannya harus masuk agama Kristen, agama yang dianutnya. Peristiwa yang ketiga dari Kekaisaran Sasania di Persia, dilantiknya Boran atau Puran sebagai Ratu Persia. Dan terakhir dari India di Kerajaan Pallava. Terjadi juga pergantian kekuasaan dari Mahendrawarman I ke Narasimhawarman I. Teman pecinta sejarah, kita bahas kembali peristiwa yang ketiga, yaitu pertempuran Taif. Kita kembali ke masa di mana terjadinya pertempuran Taif, ya, pengepungan lebih tepatnya, di mana Rasulullah SAW bersama pasukan yang dari Hunain ditambah dengan pasukannya Tufail bin Amr ad-Dawsi, berarti tidak terkurangi sedikit pun kecuali oleh sahabat yang wafat. Itu langsung rombongan yang sangat banyak itu menuju ke Taif. Di tengah perjalanan, beliau beserta tentaranya melihat sebuah benteng yang kuat serta baik, yang diketahui bahwa benteng itu milik Malik bin Auf, orang yang dicari oleh Rasulullah SAW. Maka benteng ini oleh Rasulullah diperintah untuk dihancurkan. Di tengah perjalanan, beliau beserta tentaranya melihat sebuah benteng yang kuat serta baik kepunyaan Malik bin Auf. Ketika itu di dalam benteng telah sunyi senyap. Artinya apa? Orang-orang di dalam benteng itu sudah keluar dan berlindung pindah ke Taif gitu. Jadi bentengnya si Malik bin Auf ini berada di luar, ya. Karenanya tentara umat Islam membongkar dan merobohkannya. Lalu berlanjut lagi perjalanan. Di tengah perjalanan itu mereka juga melintasi sebuah benteng juga, sebuah dinding kebun kepunyaan seorang Bani Saqif. Di benteng yang ini masih ada orangnya di dalam, sehingga Rasulullah SAW itu memberikan dua tawaran kepada orang tersebut. Yang satu, tawaran yang pertama, keluar dari dinding itu. Kalau tidak keluar, dinding ini akan dirobohkan. Gitu tawaran dari Rasulullah SAW. Namun orang itu tidak mau keluar, ia malah bertahan di dalam. Entah apa, ya,
apa dasar pemikirannya, karena ini rombongan tentara Islam ini banyak banget jumlahnya, sampai mencapai 12.000 orang. Tetapi dia tidak takut gitu. Dia merasa mungkin Rasulullah tidak akan melakukan ancamannya. Padahal ini dalam peperangan ya. Dan halal saja ketika menghancurkan sebuah benteng. Sehingga dia memilih untuk tetap tinggal di dalam, maka ya mau tidak mau. Pada akhirnya benteng tersebut dirobohkan oleh kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan ada pemberhentian ketiga ya, itu untuk istirahat sebentar. Karena Rasulullah SAW dan pasukan ini kan relatif belum sempat istirahat dari Hunain gitu ya. Istirahat ketika merobohkan, itu pun tidak bisa dibilang istirahat ya, karena ada satu pasukan yang menghancurkan, merobohkan bentengnya Malik bin Auf. Mungkin yang lain sempat istirahat. Di pemberhentian kedua, merobohkan benteng milik seseorang dari Bani Saqif. Mungkin ada satu pasukan yang merobohkan, yang lain bisa istirahat sejenak. Nah, tapi di pemberhentian yang ketiga, ini benar-benar total istirahat dulu semuanya. Tetapi tidak lama, sejenak saja, setelah itu langsung dilanjutkan ke Bani Saqif, dilanjutkan ke Taif ya. Dan Rasulullah SAW beserta tentara Islam itu memilih satu tempat yang diperkirakan itu jauh dari jangkauan lemparan batu dengan manjanik itu ya, jauh dan tidak akan terjangkau dari serangan Bani Saqif di dalam benteng-benteng di kota Taif. Maka mereka berhenti di situ, bermarkas, kemudian membangun tenda, dan Rasulullah SAW dibangunkan untuk beliau tenda dua ya, dibangunkan tenda dua untuk istri beliau yang ikut pada saat itu, yaitu Ummu Salamah dengan Maimunah binti Harits radhiyallahu anhuma. Kita masuk ke judul berikutnya, yaitu kota Taif dikepung tentara Islam. Pengepungan ini terjadi cukup lama ya, sampai 18 hari, dan terjadi peristiwa-peristiwa yang cukup heroik dari tentara kaum muslimin. Ada beberapa kisahnya, dan ini kisah-kisah yang sangat-sangat berhikmah untuk kita semua. Kisah yang pertama adalah penyerangan orang-orang Bani Saqif ke arah kaum muslimin. Padahal pada waktu itu kaum muslimin itu belum siap sedia ya. Jadi mereka itu masih melakukan pertahanan lah, masih kayak membangun kemah, kemudian mengatur barisan, mengatur tentara gitu ya, dan memikirkan bagaimana cara untuk membuat orang-orang Bani Saqif ini keluar dari benteng. Pada saat itu mereka sudah langsung diserang oleh Bani Saqif dengan anak-anak panah mereka. Sehingga dalam keadaan tidak siap seperti ini, dari pihak pasukan kaum muslimin itu jatuh korban. Bahkan dikisahkan korban ini cukup banyak ya, ada yang mengatakan sampai 12 orang yang langsung syahid pada saat itu juga terkena panah-panah dari Bani Saqif. Salah satu yang terkena panah adalah tokoh besar Quraisy yang baru saja masuk Islam, yaitu Abu Sufyan bin Harb. Diceritakan beliau di buku ini ya, dikisahkan bahwa beliau itu kena panah di mata beliau. Di sini dikisahkan hingga matanya itu terlepas jatuh karena kerasnya panah yang mengenainya. Ya Allah. Terbayang ya bagaimana sakitnya, tetapi ya itu adalah resiko perjuangan dari seorang Abu Sufyan bin Harb dan kaum muslimin pada umumnya. Bahkan sampai kehilangan nyawa, ya Allah tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan mereka. Meskipun menurut kita ini pengorbanan atau kehilangan yang sangat-sangat besar bagi tentara tersebut, tetapi di mata Allah ini adalah justru kehebatan, kemenangan besar bagi orang tersebut. Meskipun di mata kita ini terlihat memberikan pengorbanan terbesar dan keluarganya kehilangan, sedih, tentara Islam juga sedih, mereka juga mengalami sakit yang luar biasa, kemudian datang dari pertempuran Hunain, belum sempat pulang.
ini adalah kesedihan di mata duniawi, tetapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka dinyatakan tetap hidup dan bahkan mendapatkan rezeki yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya pernah mendengar satu kisah ya, bahwa kematian dengan syahid itu adalah justru kematian yang indah, dan kematian ini bahkan dirindukan oleh para tentara-tentara Islam. Salah satunya dikatakan oleh Abdullah, ayah dari Jabir bin Abdullah, yang menitipkan pesan ketika beliau sudah wafat ya, dipanggilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diberikan kepadanya itu hak untuk meminta dan pasti dikabulkan. Dan dia meminta apa? Ya Allah, hidupkan aku kembali agar aku bisa syahid lagi. Dan tentu saja ini melanggar sunatullah ya, permintaan ini, sehingga tidak bisa. Kemudian Abdullah radhiyallahu anhu itu berkata kepada Allah, wahai Allah, jika tidak bisa maka kabarkanlah kepada mereka, kepada sahabat-sahabatku yang masih hidup, bahwa kematian syahid itu adalah kematian yang menyenangkan lah ya. Dia ingin diulang berarti ya memang menyenangkan gitu ya. Hanya ya itu di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pandangan akhiratnya. Kalau pandangan dunia kan ini hal yang menyedihkan, pengorbanan yang sangat-sangat besar. Rasulullah SAW setelah kejadian tersebut gitu ya, ini kan belum apa-apa, belum dimulai lah taruhlah. Nah, Rasulullah SAW sambil memandang benteng-benteng yang besar itu ya dari tempat beliau, itu memikirkan bagaimana caranya. Dan beliau juga ingat ada dengan perkataan seseorang ketika masih di Makkah, yang mengatakan bahwa orang-orang Bani Saqif itu seperti rubah di dalam sarangnya. Mereka itu akan sulit, akan susah disuruh keluar, kecuali kamu menunggu dengan sangat sabar di muka sarang rubah itu. Nah, Bani Saqif itu seperti itu. Ya, kalau kamu sabar, kamu bisa gitu. Tetapi kalau ditinggalkan ya dia tidak akan tidak akan membahayakan bagi kalian gitu. Tetapi Rasulullah SAW memilih untuk menunggu, memilih untuk mengepung Taif. Karena jika kepungan itu dihentikan sebelum mereka menyerah kalah, niscaya mereka sedikit demi sedikit akan kembali menyusun kekuatan untuk menyerang kaum muslimin. Jadi itulah pertimbangan Rasulullah SAW. Kenapa sih harus mengepung yang sudah jelas-jelas terkenal ini benteng-benteng yang kuat. Bahkan ini kuatnya benteng Bani Saqif di Taif ini lebih kuat daripada benteng yang ada di Khaybar. Nah, ini membuktikan ya teman pecinta sejarah bahwa koar-koar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi bahwa mereka terhebat ini bisa dipatahkan di kisah ini, karena buktinya dari sisi kekayaan ini orang-orang Taif lebih kaya. Terbukti mereka bisa membangun benteng-benteng yang lebih luar biasa daripada bentengnya orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi itu selalu mengatakan bahwa mereka terhebat, mereka paling unggul lah dibandingkan kaum-kaum yang lain dari sisi keilmuan, dari sisi keahlian. Nah, di kisah ini dipatahkan karena ternyata keahlian orang-orang Bani Saqif dalam membangun benteng ini ternyata lebih ahli daripada orang-orang Yahudi di Khaybar. Bahkan lebih kokoh kan bentengnya. Rasulullah saja sampai bingung bagaimana ini untuk mengalahkan orang-orang Taif dari luar benteng. Masuk bagaimana caranya, menyerang pun bagaimana caranya. Rasulullah SAW sampai membutuhkan waktu yang cukup lama beliau berpikirnya. Selang 4 hari kemudian, jadi setelah 4 hari ada di situ, barulah rombongan yang Tufail ad-Dawsi ini datang. Jadi setelah banyak kejadian ya, setelah setelah Rasulullah SAW mengepung Taif selama 4 hari, barulah datang rombongan dari Tufail bin Amir ad-Dawsi yang pulang dari yang tadi dikisahkan di awal, yang mereka sudah menyelesaikan tugas untuk menghancurkan berhala Zulkarnain. Jadi tibalah yang di hari keempatnya, tibalah rombongan ini. Pengepungan terus dilanjutkan sampai beberapa hari lamanya.
Ini total ya sampai 18 hari. Kisah lainnya adalah tantangan yang diajukan oleh Khalid bin Walid kepada orang-orang Bani Saqif di dalam benteng. Khalid bin Walid itu menantang mereka dengan mengatakan, siapa di antara kamu yang berani berperang tanding dengan kami? Dan untuk mengingatkan saja ya, Khalid bin Walid ini sebelumnya sudah mengalami luka yang cukup parah ketika di Hunain. Tetapi memang didoakan oleh Rasulullah SAW, Khalid bin Walid mengalami kesembuhan. Tetapi intinya pada saat ini beliau sudah sembuh dengan wasilah doa dari Rasulullah SAW. Tetapi tidak kapok ya, tidak kapok. Dia menantang orang-orang Bani Saqif dengan mengatakan, siapa di antara kamu yang berani berperang tanding dengan kami? Dan seruan ini berkali-kali diteriakan oleh Khalid bin Walid ke arah benteng, tapi tidak ada yang menyahut. Ini sabar ya orang-orang Bani Saqif nih. Tidak ada yang menampakkan dirinya, tidak berani ya. Ini Khalid bin Walid, mereka juga tidak berani. Kemudian menerima tantangan juga buat apa gitu, hanya cari mati. Tetapi karena terus-menerus Khalid bin Walid itu menyerukan tantangannya, pada akhirnya ada satu orang tuh yang nongol dari atas benteng, namanya adalah Kinanah bin Abdul Jalil. Ini adalah seorang kepala dari Bani Saqif. Dari atas benteng pertahanannya sambil sinis berkata dia dengan suara keras, tidak akan ada seorang pun dari kami yang akan turun keluar dari benteng menemui kamu, wahai Khalid. Kami akan tetap bertahan di dalam benteng karena di dalamnya telah cukup dan penuh persediaan dan perbekalan yang cukup untuk beberapa tahun. Jika kamu tetap mengepung, silakan saja kamu mengepung. Jika persediaan kami telah habis, barulah kami akan keluar dari benteng dan akan melawanmu sampai kamu hancur. Demikianlah di antara suara kesombongan dari seorang pemimpin Bani Saqif yang berada di dalam kepungan kaum muslimin. Jadi Kinanah bin Abdul Jalil ini nongol bersuara bukan untuk melawan, bukan untuk menerima tantangan dari Khalid bin Walid, tetapi untuk menyuarakan kesombongannya. Ya intinya mereka memilih bertahan. Kami tidak akan tergoda untuk keluar. Kami tidak akan tergoda untuk menerima serangan dari kalian karena persediaan kami di sini sudah untuk beberapa tahun gitu katanya. Namun apakah pasukan Rasulullah SAW mundur pada saat itu? Ternyata tidak. Tetapi sebaliknya, mereka malah mencari cara untuk menyerang benteng dari luar. Ada satu hal ya yang dilakukan oleh para sahabat, ini dilakukan oleh Salman Al-Farisi. Salman ini membuat manjanik. Manjanik bentuknya seperti ini ya, jadi kayak ketapel raksasa untuk melempar batu-batu besar. Mereka juga membuat dabbabah, semacam kendaraan yang berperisai yang dapat dimasuki orang-orang yang hendak melakukan penyerangan terhadap benteng tersebut. Jadi kayak kendaraan lapis baja lah ya, semacam itu. Cuman pada waktu itu ya belum ada baja ya, kemungkinan dari kayu atau apa gitu pokoknya, atau dari perisai yang disusun itu maju, kendaraan tersebut maju sehingga orang-orang di dalamnya itu bisa selamat dari penyerangan. Dan tentu saja yang membuatnya bukan hanya Salman Al-Farisi ya, tetapi dikomandolah oleh Salman Al-Farisi untuk membuat manjanik dan dabbabah ini. Dilakukan oleh sekelompok sahabat. Namun pada saat menunggu itu, jadi Salman Al-Farisi dan teman-temannya dan kelompoknya itu sedang membuat senjata yang tentu saja ini bukan 1 jam 2 jam bisa selesai ya. Ini mungkin bisa seharian karena dibuatnya juga beberapa. Dan para sahabat lain itu melakukan penyerangan-penyerangan seperti melemparkan panah gitu ya, melemparkan tombak, tetapi semua usaha para sahabat itu tidak ada yang berhasil. Kemudian setelah pembuatan manjanik dan dabbabah itu selesai, maka penggunaannya atau pemakaiannya ini diserahkan kepada timnya Tufail bin Amr. Karena mereka memang sudah punya pengalaman dan ahli dalam penggunaan manjanik. Ya, tidak bisa orang sembarangan ya menggunakan senjata ini. Salah-salah kalau
sasarannya tidak pas itu kena bisa ke teman sendiri gitu, atau bahkan bisa ya, atau ya intinya tidak efektif lah penyerangan. Jadi harus diberikan kepada tim yang memang ahli, dan qadarullahnya kebetulan tim yang ahli itu adalah timnya Tufail bin Amir Ad-Dausi. Bukan hanya mereka, rupanya Rasulullah SAW juga bisa menggunakan manjanik ini. Bahkan dikatakan menurut satu riwayat, Nabi SAW sendiri ketika itu ikut melontarkan manjanik dan bahkan menjadi orang pertama yang menggunakan manjanik tersebut. Di situ ya, di pertempuran Taif. Jadi kayak lemparan pertama itu adalah lemparan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya, khas para pemimpin Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberi contoh kepada kita bahwa selaku pemimpin itu tidak bisa bertopang dagu saja, tidak bisa nunjuk-nunjuk aja, harus langsung memberi contoh, harus langsung, karena kalau pemimpinnya langsung turun, ya langsung bergerak, ini support mentalnya luar biasa ke pasukan gitu. Jadi bukan hanya yang berlindung di dalam kemah gitu, takut dan sebagainya, tidak. Karakter seorang pemimpin dalam Islam ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dimulailah penyerangan jarak jauh ini setelah ada manjanik dan dababah tadi ya, dimulailah penyerangan dari jarak jauh, tembakan-tembakan dengan manjanik yang tidak ada putus-putusnya.